Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8. Saya atas nama Sukia Layina Wahida. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembagian harta waris dengan ROT. Yang sebelumnya sudah ada pembagian harta waris dengan Zabil Furud dan Aul, dan saat ini akan membahas tentang ROT. ROT sendiri secara bahasa adalah kembali atau berpulang, dan secara istilah yaitu jumlah bagian ahli waris itu lebih kecil dari asal masalah. Maksudnya ada perbedaan jumlah dari asal masalah dan jumlah bagian dari ahli waris tersebut. ROT dapat terjadi dengan 3 syarat. Yang pertama, adanya ashabul furud. Yang kedua, tidak adanya asobah. Dan yang ketiga, adanya sisa harta waris. Kemudian ada ashabul furud yang dapat menerima ROT. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan kandung. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Yang kelima, yang kelima, ibu kandung. Yang keenam, nenek sohi atau ibu dari bapak. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu. Yang kedelapan, saudara laki-laki seibu. Lalu lanjut ke saya atas nama Bafa Suci Ningrum dengan NIM 10 11 80 225. Yang selanjutnya itu yang ashabul furud yang dapat menerima arot ini ada 8. Sedangkan yang tidak mendapatkan arot itu suami dan istri. Mengapa demikian? Karena suami dengan istri itu hubungannya itu bukan karena nasab. Jadi bisa saja putus, bisa bercerai. Nah, kalau yang ashabul furud yang 8 ini meskipun suami atau istrinya itu bercerai atau meninggal, itu kan di antara 8 orang ini masih ada hubungan. Jadinya tidak bisa putus. Seperti itu. Lalu ada macam-macamnya arot, ada 4, yaitu yang pertama, adanya ahli waris pemilik bagian sama dan itu tidak ada suami atau istri. Nah, yang kedua, adanya ahli waris pemilik bagian yang sama dan itu ada suami atau istri. Yang ketiga, adanya ahli waris pemilik bagian berbeda dan tidak ada suami atau istri. Dan yang terakhir itu adanya ahli waris pemilik bagian berbeda dan itu terdapat suami atau istri. Nah, dari keempat macam ini mempunyai cara perhitungan sendiri-sendiri, jadi tidak sama. Mungkin intinya sama tetapi ada bedanya sedikit. Lalu masuk ke dalam contoh perhitungan. Yang pertama tadi adanya ahli waris pemilik bagian sama. Ahli waris bagian sama dan suami atau istri tidak ada. Nah, perhitungannya seperti ini. Kita mencari ahli waris di antara 8 ahli waris yang bisa menerima arot itu yang mempunyai bagian yang sama. Di sini sudah ada contoh ahli waris farad, ini yang disebut siham dan ini bagian harta. Nah, ahli warisnya itu ada nenek dan juga saudari atau saudara perempuan yang seibu. Nah, bagiannya itu sama. Jadi, faradnya sama-sama 1/6. Seperti ini. Nah, di sini ditarik KPK yang dinamakan asal masalah sebesar 6. Hartanya saya misalkan 10 juta.
ini. Siham 1/6 dikali asal masalah 1. Yang ini demikian 1. Nah, yang dikatakan rot tadi itu kan kembali atau kurang. Apa itu yang dinamakan kurang? Sihamnya ini itu lebih kecil daripada asal masalah. Kalau dalam perhitungan yang pertama itu jumlah siham sama-sama ini, kalau yang kedua aul itu sihamnya lebih besar daripada asal masalah. Kalau siham itu lebih kecil daripada asal masalah. Nah, ini dijumlah 1 ditambah 1, 2. Nah, 2 dengan 6 itu kan lebih kecil. Jadi sihamnya itu lebih kecil dari asal masalah. Masuk bagian harta. Langsung siham dari nenek 1 per, nah ini dikali siham ini, kali 2 dikali jumlah harta 10 juta 5 juta. Nah, karena ahli waris dengan bagian yang sama, ya jadi juga sama. Ini sihamnya saudari seibu per siham, jumlah siham dikali harta. Udah selesai. Jadi nenek 5 juta, saudari seibu 5 juta. Seperti ini. Lalu pembahasan yang kedua, ahli waris bagian berbeda. Bagian sama, tetapi ada suami atau istri. Suami istrinya itu ada. Nah, kita ambil ahli warisnya yang sama saja. Jadi perumpamaannya lebih mudah. Ahli waris farad, ini siham, ini bagian harta. Nenek saudari seibu. Nah, di sini ada istri. Perbedaan di sini. Nenek bagiannya 1/6. Saudari juga 1/6. Lalu ibu karena ini tidak ada anak jadi bagian istri tidak ada anak jadi bagiannya 1/4. Kalau ada anak jadi bagiannya 1/8. Jadi itu. Kita tarik AM-nya dulu. Di sini KPK-nya yaitu 12. Kita ini ambil hartanya biar mudah dibaginya 24 juta. Seperti itu. Siham. Caranya siham sama seperti yang di atas. 1/6 dikali AM. 2 1/6 dikali AM 2, yang ini 1/4 dikali AM 3. Kita jumlah 2 tambah 2 4 tambah 3 7. Nah, ini siham dengan AM lebih kecil. Nah, di sini adanya perhitungan rot itu di situ. Jadi ininya lebih kecil daripada ini. Jadi nanti hartanya ini itu akan sisa. Ini tadi kan nggak sisa. Tapi kalau ini nanti sisa. Lalu ke bagian harta. Sama seperti ini tadi. Sihamnya nenek per, nah di sini. Kalau yang tidak ada suami istri itu dikali dengan siham, ya kan? Ini di siham. Nah, kalau yang ini itu bukan 7 yang naik, tapi nih AM. Jadi 12 dikali harta 2 jadinya 4 juta sama 12 kali 2 4 juta, ini 2 jadinya 4, yang terakhir 3/12 24, ini 2 jadinya 6.
Nah, apabila dijumlah, ini hasilnya 448 tambah 6, 14 juta. Nah, harta di sini dengan yang di sini itu kan berarti masih ada sisa harta dari perhitungan ini. Hartanya tadi 24, terus ini pembagiannya totalnya 14 juta, jadi kurangin ini 12 juta, ini sisa harta. Nah, sisa hartanya ini mau dikemanakan? Nah, ini dibagi lagi. Yang tadi itu ini 8 orang ini mempunyai hak untuk mendapatkan ROT. Jadi di antara 3 orang ini yang tidak itu istri. Jadi istri tidak masuk perhitungan yang berikutnya ini. Masuk perhitungan sisa harta jumlah siham. Jumlah siham. Berarti jumlah sihamnya itu hanya nenek sama saudari seibu, istri enggak. Jadinya 2 plus 2. Ini sama ini. 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, perhitungannya sisa harta per jumlah siham dikali siham masing-masing. Jadinya sisa hartanya tadi 10. Lalu per jumlah sihamnya 4 dikali. Oke. Ini kita mencari nenek. Jadi siham masing-masing, maksudnya itu sihamnya nenek 2. 5 juta. Lalu saudari sisa hartanya 10 per jumlah sihamnya 4 dikali siham masing-masing. Sihamnya saudari seibu tadi 2. 5 juta. Seperti itu. Jadi nenek itu mendapatkan 4 juta ditambah 5 juta, 9 juta. Saudari seibu tadi mendapatkan 4 juta ditambah 5 juta sama 9 juta. Nah, sedangkan istri di sini hanya mendapatkan yang perhitungan ini 6 juta. Jika dijumlah ini 24 juta. Ini harta di sini sama yang di sini sudah terbagi habis. Seperti itu kira-kira yang perhitungan ahli waris dengan bagian yang sama. Maksudnya yang sama itu faradnya. Sama-sama 1/6, 1/6. Juga sama 1/6, 1/6. Nah, yang pertama tadi nggak ada istri, yang kedua ada istri. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sukia, yang faradnya itu berbeda. Jadi misal ini ada ibu, terus di sini ada nenek, ibu bisa 1/4, nenek 1/6. Nah itu sebenarnya beda konsep, sebenarnya sama konsepnya, tetapi angkanya aja yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalau yang tadi Mbak Wafat tentang ahli waris dengan bagian yang sama, baik ada suami maupun tidak ada suami atau istri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ahli waris dengan bagian yang berbeda. Tanpa adanya suami atau istri.
Di sini saya mengambil anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan karena ia sendiri ia mendapatkan 1/2. Cucu perempuan karena ada anak perempuan maka ia mendapatkan 1/6. Dari sini ditemukan asal masalahnya. Asal masalahnya yaitu 6. Jadi 1/2 dikali asal masalahnya 6 sama dengan 3, dan 1/6 dikali asal masalah 6 sama dengan 1. Jumlah dari sihamnya yaitu ada 3 tambah 1 sama dengan 4. Di sini saya ambil contoh hartanya 12 juta. Jadi untuk pembagiannya kalau menggunakan angka 6 asal masalah 6 maka nanti akan ada sisa harta. Nah, maka di sini saya akan menggunakan angka 4. Jadi 3/4 dikali hartanya 12 juta sama dengan sini 3, ini 9 juta. Yang selanjutnya 1/4 dikali 12 juta sama dengan 3 juta. Pas di sini 12 juta, hartanya sudah habis terbagi. Yang selanjutnya nomor 4 ada ahli waris dengan bagian yang berbeda dengan adanya suami atau istri. Sama, saya akan menggunakan seperti yang di atas, cuman dengan tambahan istri. Ahli waris part siham dan bagian harta. Ahli warisnya ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan istri. Nah, bedanya di sini. Yang di sini ada istri, yang di atas tadi tidak ada. Anak perempuan mendapatkan 1/2. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki tadi mendapatkan 1/6. Istri karena ada anak mendapatkan 1/8. Nah, di sini asal masalahnya atau KPK-nya itu ada 24. Maka bagiannya dikalikan dengan asal masalah. 1/2 dikali 24 sama dengan 12. 1/6 dikali 24 sama dengan, ini ada 4, ini mendapatkan 4. Yang terakhir 1/8 dikali 24 3, ini mendapatkan 3. Jumlahnya 12 tambah 4 16 ditambah 3 19. Di sini saya mengambil contoh hartanya 48 juta. Tapi karena di sini ada istri, maka tidak bisa menggunakan majmu siham, jumlah siham ini, tetapi menggunakan asal masalah. Hasilnya 12/24
24 dikali 48. Ini mendapatkan 1, ini mendapatkan 2. 12 dikali 2 ada 24 juta. Yang cucu perempuan 4 per 24 dikali 48, 8 juta. Dan istri 1 per 8 dikali 48, maaf 3, maaf saya ulangi ya, sini 3 per 24 dikali 48, sini 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah hasilnya di sini ada 32 ditambah 6, 38 juta. Hartanya 48 dikurangi 38 sama dengan 10 juta. Nah ini yang dinamakan ROT. Lalu untuk harta 10 juta ini sisanya hanya untuk anak perempuan dan cucu perempuan, sedangkan istri tidak mendapatkan ROT. Caranya dengan menjumlahkan jumlah sihamnya anak perempuan dan cucu perempuan. Jumlah siham anak perempuan itu ada 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi seperti yang sebelumnya punya Mbak Wafa, ada sisa harta. Sisa hartanya tadi 10 juta per 16 dikali siham masing-masing. Jadi tadi sisa harta per jumlah siham keduanya tadi, anak perempuan dan cucu perempuan, dikali sihamnya masing-masing. Yang pertama anak perempuan itu ada 12 sama dengan 7.500.000. Terus yang kedua punya cucu perempuan 10 per sisa harta 10 juta, jumlah sihamnya 16 dikali 4 sama dengan 2.500.000. Nah, jumlah harta anak perempuan itu tadi yang pertama 24 juta ditambah 7.500.000 sama dengan 31.500.000. Ini punya anak perempuan, punya cucu perempuan dari anak laki-laki tadi 8 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 10.500.000. Punya istri itu 6 juta. Jika dijumlahkan 31.500 ditambah 10.500 ditambah 6 juta sama dengan 48 juta.
Nah, jumlahnya ini sudah sesuai dengan harta yang tadi, jadi habis dibagi. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan bisa ditanyakan dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.